Hadatsana Ismailu. Ismail di sini adalah Ibnu Abi Uwais. Ya. Hadatsani Malikun. Nah, Malik ini adalah Malik bin Anas. An Abi Zinad, dari Abi Zinad. Abi Zinad ini adalah Abdullah bin Dzakwan. Anil A'roji, dari A'roj. A'roj ini julukan, ya. Adapun nama aslinya adalah Abdurrahman bin Hurmus. Ya. Abdurrahman bin Hurmus. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. An Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda sapa Rasul. Idza nadhara, ketika melihat, sapa ahadukum, salah satu kalian, ilaman, kepada orang, fudzila, yang diberi keutamaan, dia man, alaihi, mengalahkan, ahadukum, fil mali, di dalam urusan harta, wal kholqi, dan penciptaan. Penciptaan itu ya meliputi kegantengan, kecantikan, atau postur tubuh yang bagus, atau kulit yang mulus misalnya. Jadi ketika salah satu kalian memandang, melihat orang yang diberi keutamaan mengalahkan dia di dalam masalah harta dan penciptaan. Jadi kalau kita melihat orang yang ternyata lebih kaya dari kita, atau lebih ganteng, lebih cantik, nah, badannya lebih bagus dari kita. Jadi al-kholqi itu termasuk as-surah. Nah, dalam konteks ini wayah tamilu an yadkhula fihi al-aulad wal abba wa kullu ma yata'allaku bizinatil hayatid dunya. Lah termasuk di sini ya, anaknya lebih ganteng-ganteng, lebih cantik-cantik, lebih pinter-pinter daripada anak kita. Pengikutnya lebih banyak, ya. Terus temannya lebih banyak daripada kita, atau circle-nya lebih borjuis, ya, daripada circle kita, atau segala sesuatu yang memang berhubungan dengan perhiasan kehidupan dunia. Ya. Lah, kalau kita melihat orang yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih pangkat, itu suatu penyakit. Itu diibaratkan kita terserang penyakit, yaitu penyakit tidak bersyukur. Sehingga Nabi memberikan penawarnya, yaitu fal yangdur ila man huwa asfala minhu. Fal yangdur, maka supaya melihat, sopo ahadukum, ilaman, kepada orang, huwa utawi man, asfala, lebih rendah, diaman, minhu, daripada ahadukum. Nah, obatnya silahkan salah satu kalian itu melihat orang yang lebih rendah daripada dia. Ya, segera saja lihat orang yang lebih jelek mukanya daripada kita. Lihat orang yang lebih miskin daripada kita. Ya. Lihat orang yang
kedudukannya di dunia lebih rendah daripada kita. Lah itu obatnya. Obatnya untuk menetralisir penyakit tidak bersyukur itu. Ya. Nah, di dalam riwayat Muslim dari jalur Abi Soleh dari Abi Hurairah itu ada tambahan fahuwa ajdaru Allah tasdaru nikmatallahi alaikum. Jadi dengan melihat orang yang lebih bawah, nah, itu lebih bisa mendorong kita untuk tidak meremehkan nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Ada juga di dalam hadisnya Abdullah bin Sihir yang dimarfu'kan juga, akil dukhula alal agniya fa innahu ahra Allah tasdaru nikmatallahi alaikum. Itu diriwayat Hakim. Jadi jangan sering-sering masuk ke tempatnya orang kaya yang rumahnya bagus, makannya enak, ya kan, istrinya cantik, ya, anak-anaknya terpelajar, kuliahnya di luar negeri atau gimana. Jangan sering-sering seperti itu. Nah, dengan tidak sering-sering bersinggungan dengan orang kaya, lah itu kalian akan bisa lebih mengagungkan nikmatnya Allah, tidak merendahkan nikmatnya Allah atas kalian. Nah, kalau sering-sering bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, nanti akan timbul bisikan dari setan, lihat dia kaya, aku kok enggak, nah gitu kan. Nah, ya, jadi jangan sering-sering seperti itu. Wala roiba an-nasahso idza nadhara ila man huwa fauqahu lam ya'man an yu'thira dzalika fih. Nah, jadi tidak diragukan lagi, seseorang itu kalau terbiasa melihat orang yang kedudukannya di atasnya, dia tidak aman dari bisikan-bisikan seperti itu tadi. Akan ada, enak ya dia kaya, aku kok miskin, salahku apa Allah tidak adil terhadap aku, nah gitu kan. Fadawa uhu an yang duro ilaman huwa asfala minhu. Lah obatnya, ya obatnya adalah agar dia segera melihat kepada orang yang lebih bawah daripada dia. Ya. Liyakuna dzalika da'iyan ila sukri. Nah, dengan memandang orang yang lebih bawah itu bisa mendorong seseorang untuk lebih bersyukur. Nah, kemudian Ibnu Battal ini mengatakan la yakunu ahadun ala halatin sayyiatin minad dunya ila yajidu min ahliha ma huwa aswa halan minhu. Nah, jadi beliau menyimpulkan, jadi tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini terus dia tertimpa keadaan yang buruk, melainkan itu akan ada orang yang keadaannya lebih buruk dari dia. Semenderita-menderitanya seseorang, pasti ada yang lebih menderita dari dia. Sudah, itu pasti dibikin Allah seperti itu. Ya, pasti dibikin Allah seperti itu. Lah, ketika dia bisa berangan-angan mikir seperti itu, ya, dia akan tahu bahwa nikmatnya Allah itu selalu ada pada dia, sementara selain dia tidak diberi, itu loh. Ya,
selain dia tidak diberi. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang masih ada pada kita, walaupun keadaan kita itu ada di titik nol. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, itu kalau masalah keduniaan. Tapi kalau masalah agama beda lagi. Nah, silahkan melihat kepada orang yang ada di atas kita, ya. Dari sisi ilmunya, dari sisi pengamalannya, dari sisi kebaikannya. Nah, terus kita mencontoh dari kebaikannya itu. Nah, ada juga riwayat ini, khoslatani man kanata fihi katabahullahu sakiron sobiron. Jadi ada dua perkara yang apabila dua perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka dia ditulis oleh Allah sebagai orang bersyukur, juga orang bersabar. Yaitu pertama, orang yang melihat di dalam urusan dunia kepada orang yang kedudukannya ada di bawahnya, sehingga dia bisa memuji pada Allah atas kefadolan Allah yang diberikan kepadanya mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kedua, orang yang melihat di dalam urusan agama kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga dia bisa mengikuti jejak orang tersebut.